ke Jayapura. Jangan cinta kalau pura-pura. Madura sampai Papua. Jangan kira kita bisa berdua. Walau kau hanya tukang ojek, tak pernah absen meski hujan dan becek. Walau kau hanya supir bajai, hatiku senang tiap kali kau belai. Percuma kau jadi pilot, makin tinggi cintamu makin melorot. Apalagi kau jadi nakoda, jarang pulang pernah kau petunjuk jalan. Cikini kegondang dia, ku begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya, hati capek bila kau tak setia. Jakarta ke Jayapura, jangan cinta kalau pura-pura. Madura sampai Papua, jangan kira kita bisa berdua. Kabar Ratna Pro 4. Gua Liang Kabori di Pulau Munang, Sulawesi Tenggara adalah situs bersejarah yang menampilkan lukisan dinding prasejarah. Gua ini memiliki lukisan yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lalu, seperti gambar manusia, hewan, dan pola-pola geometris. Gua Liang Kabori menjadi bukti kehidupan manusia purba dan budaya masyarakat Munang. Tempat ini juga diyakini sebagai tempat ritual spiritual oleh masyarakat sekitar dan menjadi daya tarik wisata sejarah serta arkeologi. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Roki angandre enampatea atuju. Roki basoro nampatea anjama. Shusha maki antu. Sangin susama murita satu. Wes saudara, kumenari. Sasa sangin tawa mami, ero lang pusingi. Sangin tawa mami,
Sangin tawa mami elok lalu pusingi. Sangin tawa mami cerita lo bengi. Nukana anjo kori, nukana kori anjo. Nampak dena jenai sengi kalena. Wait, saudara, panjang lo. Enu saya. Tak dongko risip boleh. King
dong tak kikili paksa. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan kita jumpa kembali di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai ya. Apa kabar semua pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini bersama saya Yuni Daimbaji ya. Semangat pagi, semangat kita sudah berada di hari Jumat ini 1 November 2024 ya. Wah, sudah tidak terasa lagi. Kita sudah berada di bulan ke-11 ya di tahun 2024. Nah, sahabat budaya, tentunya apa kabar nih yang lagi miss call teleponnya ya. Selamat pagi yang lagi monitor. Nih biasanya ada Ibu Nur Hudaeng, ada Pak Hamsa. Halo, apa kabar juga yang ada di Raja Wali Bramlah ya. Kemudian ada Ibu Hawania sama Pak Sulaiman, terus Pak Nurdin di Sudiang. Halo, apa kabar Pak Nurdin? Bunda Haji Ani di Kompleks Perhubungan Udara. Terus saya ke Pak Budianto juga ya, mudah-mudahan masih monitor Pro 4 ini. Di Pangkep juga ada Daeng Mangka. Terus di Baru Ibu siapa? Ibu Cida Sumi Delukmu. Halo, apa kabar Sumi Delukmu? Sehat-sehat Jeki, semangat terus ya. Sumi Delukmu. Kemudian ada Delukmu juga di Satando kalau nggak salah ini ya. Terus saya ke mana lagi nih, ke Pampang sudah tadi ada Pak Hamsa,
ada Pak Umar sama Bu Nursia. Oh, ke Telkomas ada Pak Haji Marsuki Yusuf, kemudian Pak Jono di Barukang. Siapa lagi monitor dia? Ada yang telepon ini. Ada miss call. Siapa lagi yang monitor? Silakan kirim pesan WA 0811 400 9250. Oke deh, Pak Nurdin. Nih. Siapa lagi yang biasa monitor ini? Entahkah masih ada Daeng Napa ini? Dan Nurung juga. Halo, apa kabar? Oh, Mbak Sasa ya. Mbak Sasa diantang ini, sekawan melati biasanya. Ya. Jadi sahabat budaya, kabar yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari bidang pemberitaan RRI Makassar ini. Tentunya pimpinan DPRD Sulsel dilantik dan PJ Gubernur Sulsel berharap program kerja dari pemerintah pusat segera terlaksana. Jadi pimpinan DPRD Sulsel dilantik oleh PJ Gubernur Sulsel berharap program kerja dari pemerintah pusat segera terlaksana dan sudah dilantik secara resmi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. Ya, kemudian selain pimpinan dan alat kelengkapan DPRD ini, DPRD Sulsel diharap dapat mempercepat terlaksananya program kerja terutama di pemerintahan pusat ya. Dengan rampungnya seluruh unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, maka pemerintah Provinsi Sulsel akan bekerja lebih cepat lagi karena banyak capaian yang harus diwujudkan. Sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diantaranya kemandirian bangsa dan pangan termasuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian sahabat budaya, kita kaitkan dengan pesan-pesan kepemimpinan ya dalam Lontara Makassar ini. Dan seiring sejalan dengan setelah dilantiknya pimpinan DPRD Sulsel dan diharapkan untuk program kerja pemerintah pusat segera terlaksana ya. Nah, tentunya pimpinan dan dalam Lontara ini diibaratkan sebagai angin atau air, jekne sebagai dan juga sebagai jarum atau jarung. Nah, kemudian adapun rakyat ini diibaratkan sebagai daun atau lekok kayu, batang pohon atau benang atau bandang panjai. Dan ini tentunya diungkapkan bahwa angin na lekok kayu, yaitu angin mako na ikambei lekok kayu, mirip ko angin na makrunal lekok kayu. Jadi artinya raja atau pemimpin diibaratkan sebagai angin dan rakyat diibaratkan sebagai daun, di mana ketika angin berhembus nampak daun bergoyang mengikuti arah angin. Nah, kemudian jekne batang amanyu. Nah, ini jekne mako ikau na ikambe batang amanyu, solong ko jekne nama manyu batang kayu. Artinya raja pemimpin diibaratkan sebagai air dan rakyat diibaratkan sebagai batang yang hanyut. Kemana air mengalir, kesana pula batang akan hanyut. Apa kehendak raja, pemimpin rakyat juga akan patuh ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Oke, sudah dilantik ini DPRD Sulsel. Jadi diibaratkan bahwa angin na lekok kayu, jekne na batang amanyu, jarum na bandang panjai. Oke. Silakan. Sebab tadi itu pernyataan tentunya itu termasuk dalam ilmu apa tadi? Apakah ilmu falsafat? Jadi karena kita membandingkan bahwa angin dan daun, tentunya angin ini memberi suatu hembusan yang lembut kepada pohon tadi. Dia bisa mengatur irama angin tadi itu sehingga dia bisa memilih. Sedangkan kalau kita dengan ilmu filsafat barangkali, kalau daun itu dia harus kuat. Bila dia mulai gugur, maka diharapkan tentunya dia dihembuskan oleh angin yang sangat kencang.
Dalam artian di sini pemimpin itu kapan dia berbuat lembut ataupun keras. Jika dia memimpin, dia melihat situasi yang dihadapi. Dan misalnya ketika di pemerintah, cuma sekarang ini namanya ilmu terus berkembang, cara berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik sehingga tadi terjadi kondisi-kondisi di tengah-tengahnya. Begitu yang saya paham. Iya. Jadi ASEAN kalau kita melihat hembusan sebuah angin dan mendesir. Bahkan kalau angin itu pada pohon-pohon bambu ada semacam irama yang memang lembut sekali. Artinya apa? Ini keduanya harus ada ikatan secara alami. Ya, itu yang saya bisa pahami kalau kita berbicara tentang angin dan pohon. Nah, itu dia. Angin ini kalau ilmu matematikanya atau ilmu dia mengisi semua ruang yang kosong. Itu ayat. Nah, kalau kita bicara tentang agama, adalah ayat yang paling memiliki kekuatan dari seluruhnya. Iya. Seluruh komponen mulai dari api, besi, kemudian air, anginlah yang paling kuat. Itu pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat ketika ditanya pada waktu diciptakan di bumi. Itu air. Sedangkan air dia mengisi semua tempat yang kosong. Ya, dia akan. Tetapi ingat, semua harus diatur dengan suatu irama melalui wawasan pengetahuan dari seorang pemimpin. Ya, kalau tadi sebenarnya kalau kata-kata dulu itu makna dan terus dikupas menurut ilmu yang kita pahami. Iya. Saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Sudarsia, saya baru baca WA-nya. Jangki malas-malas, semangat Ki Bu Sudarsia Oke, Bu Sudarsia monitor juga yang ada di Rapokaling. Iya, kemudian 1863 juga ya. Selamat Ki monitor. Silakan di 08 11 400 9250 ya. Jadi diibaratkan sahabat budaya, jarum na banam panjai, jarum mako ikau na ikambe banam panjai, tak leko jarum na minawam banam panjai. Artinya raja atau pemimpin ini diibaratkan sebagai jarum dan rakyat diibaratkan sebagai benang kelindang. Nah, jarum itu tidak akan ada gunanya tanpa didukung oleh benang kelindang, karena pada saat suatu saat jarum digunakan atau menggunakan diri tanpa benang hanya akan merusak dan menimbulkan rasa sakit. Jadi benang ini juga tentunya merupakan lambang pemersatu. Namun hal ini juga disangga dengan ungkapan iya sani lambu sepi nakontu tojeng. Artinya angin boleh berhembus dan daun akan bergoyang, air boleh mengalir dan batang akan ikut, jarum boleh merajut dan benang akan ikut. Hal ini akan terwujud bila raja pemimpin berada dalam kejujuran, arif dan bijaksana. Sebentar saya akan kembali terima telepon Anda sahabat budaya di 0811 400 9250. Sarang kota kana piranta, putra sungguh pasolongan cerata, teaki erolanita kalupan, risikaman pangadakan kate jadi tahu mapangadakan, tulisan rojaki mirampe-rampe, teaki ngapain pesita Aturiau jaki sangin tene Tuli aman sanang salewangan Teyaki ero turut-turukan Mangeri bangsa marai Maiki mau pulau si batang sama turun cuma parent
pisan bangsa marai Mahikiwa bulo si batan sama turu kuma parentatan Kima singa painting adakah ada tania kariman kasara Itu
Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Oke, ada Pak Jusman juga. Pak Jusman monitor ya. Terus ada Ilmar, ngapain ada anunya Ilmar anu. Dari Mangka di Pangkep ya, monitor juga di acara Bari Basa. Nah, sahabat budaya, tentunya dari ada penelpon masuk lewat WA. Saya coba terima, silakan gabung dulu di 0811 ya 4009250 melalui telepon WA, saya nantikan sahabat budaya. Jadi infonya ini dari bidang pemberitaan RRI Makassar bahwa pimpinan DPRD Sulsel dilantik dan PJ Gubernur Sulsel berharap program kerja dari pemerintah pusat segera terlaksana ya. Jadi diibaratkan bahwa salah satu ikrar atau sumpah aru orang Goa terhadap rajanya, yaitu ikau angin karaeng na ikambe lekok kayu mirik ko angin na maruna lekok kayu iasani mak diaji narunang. Nah kemudian yang paling harus tentunya diperhatikan oleh seorang pemimpin ya sahabat budaya, yang pertama itu karaenga angasing antana na ataya angasing karena, yaitu artinya pemimpin tahu rakyatnya dan rakyat tahu pula kewajibannya. Karaenga tamanapu bicara bundu punna tena galarang. Artinya pemimpin tidak hanya akan memutuskan masalah perang kalau tidak dimusyawarahkan dengan rakyat melalui galarang atau dewan kerajaan. Oke, sahabat budaya, coba Jono bisa gabung mana ini voice call-nya. Dicoba dulu. Iya. Oke, sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Ya, ini tembusnya. Apanya yang bagus? Oh, ya. Tapi ini tembus di telepon tak lewat WA. Deh, mau diapain juga? Mau diapa suara kalau tidak ada anunya, isinya, isi dompetnya. Ora nah. Oh jangan deh ya, jangan. Pak Gunadi juga tahu monitor. Untuk dilihat-lihat di bedeng diri sendiri. Oke, apa tuh yang komentar teh ini kemarin sudah pelantikan ini para pejabat para DPRD ini, pimpinan DPRD Sulsel dilantik nih kemarin, ketua dan wakil ketua. Terus iya. 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 Iya.
Perasaanmu je. Iya. 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 Apa ini, marah-marah Ki atau apa Ki? Oh, enggak marah-marah aja Ki. Iya, oke. Iya. Saya datang injak kakiku. Memangnya saya DPRD. Ya. Oke. Harus tepat sasaran. Iya. Iya. Oke. Apa Jepale? Tidak semua tahu. Nanti bisa perhatikan kipaleng.
Oke. Iya. 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 Oke, iya. Oke, iya. Iya. Amin. Oke, terima kasih. Iya. Memang harus banyak bersabar. Tidak sabar mak itu kalau mengomel sabar. Ayo kanan deh. Ya sepa. Bila saya perhatikan Ki. Oh, oke. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Pak Jono ya yang sudah berkomentar di acara Barik Basa. Sebentar ya sahabat budaya, saya akan kembali menemani Anda. Kami akan hadirkan dulu informasi kabar Napro 4. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Kabar Ratna Pro 4.
Sahabat budaya, informasi berikutnya dari Bidang Pemerintahan RRI Makassar. Pantai Swiss di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton merupakan destinasi wisata favorit dengan lokasi strategis di pusat kota. Tersembunyi di balik batu karang besar, pantai ini menyuguhkan pemandangan yang menyejukkan mata. Untuk bermain air, pengunjung harus menuruni tebing setinggi 15 meter melalui tangga yang cukup menantang. Di atas batu karang terdapat gardu pandang yang menawarkan spot terbaik untuk menikmati matahari terbenam. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. RRI Digital
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Magelisi anggotae macaisi anggotae iya datu kaminang nacica buangi cek dek magelisi ko pak dirimu sampeang andremu ak bogori capako lacilaka magelisi anggotae macaisi anggotae. Magelisi anggotae macaisi anggotae.
Magelisi, magelisi, magelisi anggota macaisi, 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 macaisi anggota Agaliko, gatawamu. Tainaja antuna laron rambut tayang, tainaja kapang nalarun tulang ikan, tinaja tula jameng, tinaja nakiyama, elon nu lampa andi, belari nake, erami mage, alat nganyawan. Ingka pun simpung to jangan aneh, ni carita loko tin harapanku. Ingka pun simpung to jangan aneh, ni carita loko tin harapanku. Tina to jenruana, batinu amat risi. Tina to jenruana, batenu amat risi. Ingka nak ke andi urat ne tonja, ak lampa ko pace amantang ko siri. Ingka nak ke andi urat ne tonja, ak lampa ko pace amantang ko siri. Nake Gasinu kana kalenu andile Tunggala ko masarro kanan Barat nu kana kalenu baule Tena ruang lu sayang Salah ko andi Jai jibau Jai rapanu andi, dia kau sayang, baca pak dudu, barantina jaku tulis salasa, tina jakapan, baran aku muntulut tonja tekne, mana tak kau, tain aja antuna laron rambut tayang. Tainaja kapang ngalarun tulang ikan, tinaja tula jameng, tinaja nakiyama, elon nu lampa andi, belari nake, erami mage, alat nganyawan. Sirurungan talasata, tena jana tahinan, ilo dinake. Gasinu kana kalenu andile, tunggala ko masarro kanan, barat nu kana kalenu baule, tena ruang lu sayang, salah ko andi. Jai jibau, jai rapanu,
salasa tina jakapan parang naku muntulu tonjatene mana tak kau taina ja antuna laron rambut tayang taina jakapan ngalarun tulang ikan tina jatula jaming tina jana kiamat elon nu lampa andi bela inake erami mage alat nanyawan Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Bu, Ibu, kok mati lampu ya? Tunggu sebentar biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya? Aduh, nggak tahu tuh Bu. Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai? Iya, emangnya kenapa Bu? Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek. Ih, serem. Maaf ya Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu. Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya Bu. Ya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Dain, tak bisa ketemu sama orang tua. Bapak mau lihat dia muka dari kelas 6 SD. Dain lagi mau minta maaf. Sedih ya Kak. Iya. Saya mau berubah menjadi lebih baik. Suara lonceng yang Anda dengarkan seakan membawa kita ke suasana sekolah. Tapi, itu bukan suara lonceng dari sekolah. Lonceng ini merupakan tanda waktu besuk bagi keluarga sang penghuni sel Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2, Maros. Rasa penasaran untuk bertemu warga binaan di dalam sel membuat makin bersemangat. Akhirnya, kami berbincang dengan salah satu sipir yang menjaga pintu berukuran 1 meter persegi, bercat abu-abu yang tampak kokoh berdiri membisu, menjadi batas wajah-wajah kecemasan pembesuk untuk bertemu anak-anak mereka. Saat memasuki ruangan pemeriksaan dan penitipan barang bawaan dari pembesuk, kami menuju ke sebuah ruang kecil. Di situ ada Pak Fahril yang tidak lain adalah salah seorang sipir, berkisah tentang peranannya selaku wali warga binaan. Termasuk saya juga wali Pak, jadi kita Pak sebagai petugas kadang juga memberikan nasihat-nasihat, bukan hanya saya Pak, termasuk teman-teman yang di penjagaan juga. Kadang kan mereka keliling blok Pak,
Utamanya kalau khusus anak kan kita lebih perhatian ke mereka karena khusus untuk remisinya saja 3 bulan menjalani pidana sudah bisa diusulkan remisi. Kami sebagai petugas pemasyarakatan di sini sebisa mungkin untuk membesarkan hati mereka, memberikan semangat dan memberikan motivasi agar bisa menjadi lebih baik. Pak Fahril kemudian mengantarkan 2 orang warga binaan dari Wisma Nur, blok khusus anak. Keduanya masih belia. Aco yang berusia 15 tahun divonis 8 bulan untuk kasus pencurian. Taufik berusia 14 tahun divonis 2 tahun untuk kasus narkoba. Sejak keduanya berada di lapas, belum sekalipun sanak saudara, keluarga, bahkan orang tua menengok keberadaan mereka. Memang warga binaan yang atas nama Taufik dan Aco bin Salampe ini semenjak berada di sini memang tidak pernah dibesuk sama pihak keluarga atau sanak saudaranya. Suara Taufik yang penuh harapan berkata, "Saya tidak pernah dijenguk." Wajah polos kedua anak binaan ini menjadi gambaran penyesalan atas perbuatan dan kesepian yang mereka alami. Tidak pernah dibesuk. Saya tidak pernah. Siapa nama kita? Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Kasus apa? Narkoba. Berapa tahun? 2 tahun. Jadi kita tinggal sama siapa dulu sebelum masuk ke sini? Sama orang tua aku, mama. Kenapa bisa ikutan narkoba itu? Awalnya bisa cerita dulu? Karena lingkungan. Ada di perasaan tak rindu sama rumah tak? Rindu sekali sama rumah. Ini bagaimana perasaan Taufik ditangkap di polisi? Udah enak. Bisa ketemu sama orang tua atau? Siapa kita paling rindu, mama atau bapak tak? Bapak mau jadi lihat muka. Berapa lama tidak pernah ketemu? Dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD tidak pernah ketemu? Iya. Sampai sekarang. Tapi kita tahu mukanya bapak. Iya. Waktu sama mama dikit saja. Bagaimana perasaan tak ini tidak pernah dilihat sama mama tak? Udah enak. Kesepian sekali. Suara kecil terbatah. Wajah berlinang air mata dari Taufik. Seolah memendam penyesalan teramat dalam dan rindu yang tak terelakkan. Ingin bertemu sosok sang ayah yang sejak beberapa tahun tidak ia jumpai. Selaku wali, Fahril sering melihat Aco dan Taufik dari kejauhan ketika sesamanya mendapat kunjungan keluarga. Tidak jarang ia mendapati kedua anak ini tertunduk merenung, terduduk menerawang. Kalau ada busukannya teman-teman yang lain, kadang nimbrung Pak, bahkan kadang ada yang kayak mengintip-mengintip. Iya, pengen juga. Yang paling sering saya dapat itu yang kayak tinggal merenung Pak, gitu. Terus yang kedua macam kadang biasa tidur, biasa kadang datang saya kasih bangun baru bangun. Di tengah suara-suara kesibukan penghuni LPKA melakukan aktivitas, kami lalu diajak melihat suasana sel bertuliskan Wisma Nur, blok yang khusus dirancang bagi warga binaan anak-anak. Dalam blok tersebut, kendati memiliki pencahayaan yang kurang, namun pihak LPKA tetap berupaya agar terasa lebih nyaman, seperti dengan menempatkan lukisan berwarna-warni serta 1 unit televisi berukuran kecil sebagai sarana hiburan, mengusir kesepian bagi mereka yang terabaikan. Bukan, ini lapas itu yang dewasa. Ini anak-anak di sini. Kami masih berbincang dengan Aco, anak warga binaan yang sudah 2 bulan tidak lagi mendapat kunjungan keluarga. Muhammad Ali. Muhammad Ali, kayak biasa dipanggil Aco. Yang 3 pencurian. Siapa orang paling kita rindu ini? Bapak. Saya mau berubah menjadi lebih baik. Di balik tatapannya yang kosong, Taufik dan Aco masih menyimpan harapan dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Keduanya berharap dalam keterpurukan ada sosok orang tua yang dirindukan, melawat, memberikan dukungan moral agar kelak pasca keluar dari bilik sel mereka tidak kembali terjerumus. Dari lapas khusus anak, kami pun menelusuri kampung Sapiria yang merupakan alamat tinggal Taufik. Lama bertanya, kami akhirnya bertemu wanita setengah baya, Nurjana. Tak banyak kata yang disampaikan. Dengan wajah keberatan, ia menyampaikan perasaannya. Sebagai ibu, tentunya kami malu
Makanya kami tidak pernah ke sana melihat Taufik. Ini sekaligus efek jerah bagi Taufik untuk sadar. Jujur, kami sangat malu, Pak. Seakan enggan ditanya terkait anaknya karena rasa malu, pihak keluarga pun serasa melupakan bahwa ada sosok kecil yang merindukan di balik sel tahanan. Malu dan efek jerah tentunya menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Sebab orang tua merupakan figur utama yang menjadi tokoh sentral untuk mereka yang masih belum dewasa. Mereka masih harus diberikan dukungan moral dan dukungan emosional. Seperti penuturan psikolog Widya Stuti, MPC. Yang pastinya orang tua itu tetap menjadi figur utama ya, karena kan bagaimanapun anak-anak ini kan masih sangat tergantung pada orang tua. Sehingga bagaimanapun juga orang tua itu memang menjadi tokoh sentral. Apalagi bagi mereka yang memang masih belum cukup usia, belum cukup bisa dikatakan dewasa untuk menghidupi dirinya sendiri. Anak ini pada saat nanti dia sudah selesai dengan masa hukumannya, mau tidak mau harus kembali kepada orang tua. Jadi memang tetap bagaimanapun juga anak ini harus diberikan dukungan moral, dukungan emosional, dukungan sosial sehingga tidak tambah terpuruk lagi. Gufron, aktivis dari Lembaga Perlindungan Anak LPA, juga membenarkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak seharusnya dikucilkan, melainkan mereka butuh dukungan orang tua. Karena ada peluang mereka akan berubah menjadi lebih baik. Tapi memang itu anak-anak yang begitu kan, misalnya sudah tidak pernah lagi ketemu dengan orang tuanya, itu stresnya itu lebih tinggi daripada anak-anak yang masih didatangi. Misalnya kalau dia didatangi orang tuanya, kan masih punya peluang untuk misalnya jadi baik kan. Nah, tapi kalau dia tidak didatangi orang tuanya, biasanya kan dia akan keluar itu kembali ke tempat yang kadang-kadang gabung dengan anak-anak yang nakal juga begitu kan. Nah itu akhirnya kemudian nakal kembali begitu. Apa mini kodona bikin Taufik? Ma, kenapa kamu lamun? Samsul, kui kini kodong adekmu Taufik. Bagaimana keadaannya di sel? Sudah, Mima. Dia itu tuh bikin malu di keluarga Ata. Jangan lagi pikirkan Taufik. Ada aja, biar dia rasakan hukumannya. Biar bagaimana dia adekmu kodong. Sepanjang penelusuran kami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Maros, kami juga berbincang dengan Kalapas Jayadi Kusuma, SHMH. Beliau bercerita mengenai upaya dari lapas saat mereka keluar nanti. Mereka tetap dibekali keterampilan dan pembinaan mandiri. Pada prinsipnya secara maksimal kita akan melakukan pembinaan kepada mereka, baik itu pembinaan keterampilan, pembinaan kemandirian. Harapan kita apa yang mereka dapatkan di sini dapat bermanfaat nanti dan mereka tidak mengulangi lagi. Di antara harapan polos warga binaan khusus anak kelas 2 Maros, anak-anak ini bukan tanggung jawab pribadi. Ini merupakan produk masyarakat dan merupakan tanggung jawab negara. Mereka butuh perhatian, butuh uluran tangan dari semua pihak. Penyesalan dan doa menjadi suara kecil yang bergema dari balik sel. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya kembali terima telepon Anda, silakan di 0811 40 940 ya 9250. Halo, assalamualaikum. 19 Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, tidak ada suaranya ya. Kenapa suara saya yang masuk ini? Baik, sahabat budaya. Jadi kabar yang kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, tentunya pimpinan DPRD Sulsel ini dilantik dan PJ Gubernur Sulsel berharap program kerja dari pemerintah pusat segera terlaksana ya. Nah tentunya selain pimpinan, alat kelengkapan Dewan AKD juga telah resmi dibentuk. Penjabat Gubernur Sulsel Prof. Sudan Arif Fahrullah kepada wartawan saat menghadiri pelantikan ini mengatakan dengan ditetapkannya kelengkapan unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Sulsel diharapkan dapat mempercepat terlaksananya program kerja terutama di pemerintah pusat ya. Nah kemudian sahabat budaya, tentunya dari papasang pesan-pesan kepemimpinan dalam Lontara Makassar ya, Karaeng Tamangale Bayau Sibatuna Tumak Butaya Punna Tanapalaka Nipalaki Siratan Nipalaka Nibali Siratan Nibalia. Artinya pemimpin yang tidak akan mengambil hak milik rakyat oleh sebutir telur kalau tidak diminta. Diminta yang patut diminta, dibeli yang wajar dibeli, dan ini berarti pemimpin tidak akan mengambil hak rakyat semena-mena. Nah kemudian disebutkan bahwa untuk memilih pemimpin harus diperhatikan kriteria seperti dalam ungkapan punna amileiko tuma parenta tea laloko pilei tau asipa juku kanjiloa ya. Nasabak punna tau asipa juku kanjiloa nakandrei anakna mingka iya lalu pilei atau asipa anronjangangi. Jadi artinya itu kalau memilih raja, pemimpin jangan pilih orang yang bersifat ikan gabus. Karena kalau orang yang memiliki sifat ikan gabus akan memangsa anaknya dan sesama ikan. Tapi pilihlah raja pemimpin yang memiliki sifat induk ayam. Karena orang yang mempunyai sifat induk ayam akan melindungi anaknya dari ancaman bahaya, akan mencarikan nafkah anak dan samanya walau makanan telah berada dalam paruh dan mulutnya. Kalau dilihat masih ada anak atau sesama yang belum dapat makanan, maka dikeluarkanlah dari mulutnya lalu diberikan pada anaknya atau sesama yang belum kebagian makanan. Lanyingki antu kini jari yang karuji bawang kini lasukan lan ritainana ero jariana pakuleta.
Lanyingki antu kini jariang Karuji bawang kini lasukan Lan ritainana Ero jariana pakuleta Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya. Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
sombari cinnaku mange rikau aule tansai bituna kasih siku bilang paku nu nampai ro mangitung aule utea tomo masaro nu rampe kapangan aleni lulurinya wanu pelak ma ripak maimu aule ka anjo inake niatmu julu topekku
peku aule ka anjo inake niakmu juta peku Baik sahabat budaya, dan saat ini di kurang lebih 50 menit berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Nah tentunya di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai kami cukupkan sampai di sini sahabat budaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, tentunya tentang pesan-pesan kepemimpinan dalam Lontara Makassar ya. Nah sahabat budaya, sebentar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda tentunya bersama komunitas Dai MDS Rijalul Ansor ya, Ustadz Dr. Saharudin SHMH ini yang akan membawakan tujuan hidup manusia adalah ibadah ya untuk di hari ini. Nah kemudian sahabat budaya, kami pamit dari ruang dengar Anda di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya ini pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.